saya anti-Islam. Buku begitu kita harus toleransi. Saya toleransi terhadap umat Islam, Orangnya, terhadap Muslim, orang Islam, orangnya. Tapi saya ajarannya. ya. tidak toleransi terhadap ajarannya. Jelas ajaran ini mengancam umat manusia, dan itu yang kita lawan. Itu yang akan kita hancurkan. Bukan mengancam Begitu. Yesus, bukan mengancam Yesus, bukan mengancam kekristenan. Itu Bukan. Kristen sama Yesus nggak perlu dibela. Ya kita mau Iya. jaga manusia-manusia yang lain lah. Ya, yang kita utamakan, kita berapologet untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Itu termasuk Muslim. Termasuk Muslim, karena mereka juga Ya, soalnya korban. mereka juga bunuh-bunuhan juga gara-gara ajaran agama mereka. Iya, Gitu. korban ajaran agama mereka. Begitu. Jadi itu Ya, harus kita lanjut hati-hati. ke Bro Kevin dulu ya, Bro. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sungguh miris ya, di saat ada pendeta yang mulai mau jujur, menyampaikan betapa bersyukurnya dia melihat ya bahwa Islamlah agama mayoritas di Indonesia, sehingga yang namanya LGBT itu bisa ditahan. Itu bisa dibuat tidak berkembang ya. Kita tahu bagaimana Islam begitu keras melawan penyakit masyarakat ini. Di saat ada pendeta seperti itu ya, kita miris melihat ternyata ada juga orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus, mengaku sebagai pasukan pembela iman Kristen, yang malah mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran nggak benar. Ajaran Islam membuat rusak manusia. Ini kan miris. Pendetanya berterima kasih dengan ajaran Islam. Bersyukur lihat Indonesia mayoritas Muslim. Tetapi ada Laskar Kristus, ya, tapi mengaku-mengaku aja gitu. Ada orang Kristen yang malah mengatakan bahwa mereka ingin bahwa Indonesia ini terlepas dari ajaran agama Islam. Artinya jangan ada lagi ajaran agama Islam di Indonesia. Ini miris sekali teman-teman. Miris sekali gitu. Pendetanya memuji tapi malah jemaatnya sok pintar, sok tahu. Bahkan mereka bilang yang salah bukan oknum yang beragama Islam kalau terjadi kejahatan. Itu ajaran agamanya. Itulah kebencian dari para Polikarpus ini ya teman-teman. Ini cukup miris. Kita bisa lihat bagaimana ya kalau terjadi kejahatan-kejahatan yang oknum pelakunya itu beragama Islam, mereka bilang apa? Iyalah ajaran agamanya mengajarkan gitu. Iya, memang betul itu. Ya, gimana mereka nggak melakukan pemerkosaan? Gimana mereka nggak melakukan pencabulan? Toh ajaran agamanya memang ngajarin gitu. Ajarannya lendir dan sebagainya. Kalau ada ngebom misalnya, ya terjadi peledakan bom di mana? Dilihat, oh pelakunya KTP Islam. Iya benaran ini, ajaran setan, ajaran begitu. Itulah yang kita rasakan di Indonesia saat ini teman-teman. Kalau ada umat Muslim, ya, yang KTP-nya Islam, tentu saja, karena dia Muslim, pasti disangkut pautkan dengan ajaran agamanya. Tapi kalau ada pelakunya, KTP-nya Kristen, ya, KTP-nya Kristen ini, mereka bilang apa? Oh enggak, itu oknum gitu. Bahkan kami pun ya, saya lewat konten-konten saya selalu bilang, iya itu oknum.
Itulah kenapa saya bilang oknum-oknum yang jahat ini sebagai Polycarpus. Saya nggak pernah mengenerate seluruh orang Kristen seperti itu. Karena saya yakin ajaran agama Kristen nggak seperti itu. Sekali lagi ya, ajaran agama Kristen tidak seperti itu. Tetapi betapa jahat dan teganya mereka ya. Kalau mereka melihat Islam itu selalu agamanya yang jahat, bukan oknumnya. Yang salah agamanya, bukan oknumnya. Jadi kalau ada oknum atau pelaku agama Islam, ya, orang yang beragama Islam melakukan kejahatan, yang mereka salahkan agamanya. Sadis nggak? Sadis, teman-teman. Ya, inilah mereka ini. Para Polycarpus ini yang terus menggaungkan kebencian, menyebarkan kebenciannya. Ya, seperti video ini. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mengancam kita bahwa orang yang tidak percaya dengan agama ini harus mati, nah itu yang kita lawan. Ya. Iya. Oke. Jangan Oke, sampai Bang. juga kita kayak tadi itu apa? Udahlah, nggak usah ngomongin lah, nggak usah dibahas lah urusan agama masing-masing. Bukan masalah itu. Masalahnya sebelah itu ngajarin kepala lu mau dipancung dalam kurung di medan perang. Lu nggak mau tahu, ya nanti kalau misalnya ada yang mancung, lu jangan bingung-bingung. Soalnya lu kan nggak mau tahu, kan gitu kan. Kemarin Jadi kan kita ada jangan sampai tolol lah gitu. Kemarin kita ngobrol juga salah satunya tentang debat apa capres ini tentang syariah, ekonomi syariah begitu. Apa sih yang dikhawatirkan dari ekonomi syariah? Itu teman saya bicara seperti itu. Bahwa yang saya bilang ini ekonomi syariah itu ekonomi yang diatur oleh ulama sebenarnya kan sama aja dengan yang beda. Begitu loh. Nomor satu, saya anti Islam. Kok begitu kita harus toleransi? Saya toleransi terhadap umat Islam, Orangnya, terhadap Muslim, orang Islam, orangnya. Tapi saya ajarannya. Ajarannya, ya. tidak toleransi terhadap ajarannya. Jelas ajaran ini mengancam umat manusia, dan itu yang kita lawan. Itu yang akan kita hancurkan. Bukan mengancam Begitu. Yesus. Bukan Bukan. mengancam Yesus, bukan mengancam kekristenan. Bukan. Itu Kristen sama Yesus nggak perlu dibela. Ya kita mau Iya. jaga manusia-manusia yang lain lah. Ya, yang kita utamakan kita berapologet untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Itu termasuk Muslim. Termasuk Muslim karena mereka juga Ya, soalnya korban. mereka juga bunuh-bunuhan juga gara-gara ajaran agama mereka. Iya, Gitu. korban ajaran agama mereka. Begitu. Jadi itu Ya, harus kita hati-hati. lanjut ke Bro Kevin dulu ya, Bro. Oke. Kita lanjut ke Bro Iya. Kevin dulu. Silakan Bro Makasih Kevin. Bang. Lanjut terus Bang edukasi saya. Silakan Kevin. Halo, Kevin? Bisa Kevin suaranya? Oke, kita lanjut ke Kerbau Hijau dulu deh. Silakan Bro Kerbau Hijau. Kerbau Izin Hijau. pamit, Bang. Kerbau Betina, sorry. Bang izin pamit Bang buat terima kasih Bang Oke, buat thank you, edukasinya. Bro. Langsung aja, silakan. terus lanjut Bang di channel YouTube-nya ya. Ya, thank you. Shalom. Sukses terus Bang. Silakan Bro Kerbau Ya, Betina. salam Bang. Naik tuh ke Wankong. Ya. Kerbau Betina ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa udah cukup tadi penjelasannya. Siapa tahu nih ke Wankong mau coba. Oke, ya. Kita ke yang lain dulu. Binyo dulu. Binyo 08 belum kasih dapat ini kesempatan. Silakan Binyo. Oke, ya, terima kasih. Selamat malam, shalom semua. Malam. Ya, tadi saya udah banyak mendengar ya bagaimana teman-teman nih semua udah memberikan satu komentar-komentarnya yang begitu menarik. Sebenarnya saya juga habis komentar nih, karena memang sudah dikomentari oleh teman-teman semua, tetapi yang saya mau katakan adalah begini. Memang di Indonesia ini kita tahu ya bagaimana kita sebagai minoritas memang cukup, kalau dibilang tertekan ya cukup tertekan di dalam hal kita beragama pun. Kita tahu bagaimana juga banyak di peribadatan kita itu diganggu dan bahkan rumah ibadahnya disegel. Tapi ini kita juga harus memberikan satu pencerahan bagaimana kita berapologet, atau paling tidak kita yang namanya menyebarkan firman Tuhan, yang di dalam misi utama Yesus yang mengajarkan itu adalah mengajar, ya kan, dan juga membaptis. Itu visi atau misi Yesus itu juga.
tetapi paling tidak kita juga bisa melihat bagaimana ketika Yesus berjalan ya di dalam dunia ini untuk memberitakan kebenaran itu tidak mudah, dan itu menjadi satu contoh dan kita bisa bercermin pada hal itu, karena kebenaran itu tidak mudah untuk kita sebarkan karena akan banyak tantangan. Bagaimana Yesus juga dicobai, bagaimana Yesus juga dikejar-kejar ketika dia di pasar untuk memberitakan, bahkan sampai hampir dibunuh, tetapi belum pada waktunya juga dia tidak juga dibunuh. Dan inilah yang saya juga mau katakan untuk kita sekarang, apalagi apologet ya. Kalau jet yang memang sekarang saya tahu lah Bang Tamparagi ini kan punya punya jalan sendiri yang istilahnya membuka lah, artinya memberikan pencerahan melalui ajaran-ajaran mereka. Tetapi itu memang saya katakan itu penuh dengan tantangan dan mungkin risikonya kepala itu. Ya kan? Gitu. Apalagi risikonya kepala taruhannya. Tetapi mungkin di sini mungkin lebih aman kalau memang kita semua tidak memahami atau menguasai apa yang sekarang dijalani oleh Bang Tamparagi. Janganlah terjun seperti apa yang dilakukan. Tetapi ketika kita tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab, itulah yang kita pegang. Saya pikir itu adalah jalan yang paling aman, tanpa menyentuh ajaran-ajaran mereka gitu loh. Tetapi memang kalau saya lihat, dan saya juga pernah masuk di komal-komal mereka, kita sudah memberikan apa yang kita ketahui, tetapi mereka bukannya mendengar, tapi malah justru memancing untuk supaya kita jatuh, dan akhirnya kita seperti dijebak gitu loh, jebakan Batman. Akhirnya kita bisa dipolisikan. Itu yang bahaya juga kalau kita nggak tahu itu. Betul. Ya, itu kita dipancing. Maaf, saya seperti lihat. Ini kalau boleh disebut nama ya, saya juga tidak untuk memojokkan sesuatu, tapi boleh saya sebut Zuma, Kores, Uniriva, itu memancing emosi kita supaya akhirnya kita jebakan Batman buat mereka. Akhirnya ketika kita emosi, kita juga ikut di dalam alur mereka, akhirnya mereka juga bisa menjadi pegangan untuk kita di bawah lah ke ranah hukum. Kita tahulah Indonesia ini seperti apa kondisi minoritas kalau ketika kita mempunyai melakukan hal-hal itu mudah diproses, tetapi mereka tidak akan mudah diproses karena inilah ya boleh dikatakan inilah bangsa kita, inilah negara kita gitu loh, ya kan? Jadi saya hanya bisa berpesan, apabila memang Anda mempunyai mental kuat seperti Bro Tamparagi, tetapi hati-hati, harus banyak pikiran benar, harus ada rasa takut agar kewarasannya tetap timbul gitu loh. Dengan rasa takut itu warasnya akan timbul gitu loh. Jangan sembrono. Tetapi kalau pengen lebih aman, bermainlah apa yang seperti diajarkan Yesus, memberitakan Injil. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya, thank you Bro Binyo. Ya, saya bukan punya mental kuat ya teman-teman ya, jangan salah sangka ya. Saya orang paling takut, saya orang paling takut di seluruh dunia. Paling takut saya cuma beraninya ke lawan Allah SBT aja. Yang lain mah saya takut banget. Itu yang membuat kewarasannya selalu jadi timbul karena takut. Saya pikir itu. Iya, itu dia. Oke, thank you bro. Kalian lihat ya teman-teman, begitulah pandangan mereka, para laskar Polikardus ini terhadap agama Islam. Sebegitu bencinya mereka. Jadi mereka menganggap bahwa ajaran Islam ini ajaran setan. Ajaran setan yang harus dilawan, dan kalau bisa jangan ada pengikutnya. Jadi mereka bilang yang salah agamanya, bukan orangnya. Jadi kalau ada orang Islam buat kesalahan, yang salah agamanya. Ngeri tidak teman-teman? Inilah pandangan-pandangan mereka terhadap kita. Sadis teman-teman. Padahal di luar sana, pendeta-pendeta saja sudah mulai mengakui, luar biasa ajaran Islam. Lengkap, pedomannya lengkap, panduannya lengkap.
Kalau ada yang nggak benar, yaitu dia nggak bisa ngikuti aturannya. Orangnya yang nggak benar. Tetapi grupnya tanpa ragi, ya, Sofiatul dan sebagainya, mereka menggaungkan bahwa yang salah itu agamanya. Agamanya yang harus diberantas, agamanya yang harus dimusnahkan. Sadis nggak? Sadis sekali nih teman-teman. Dan saya juga bingung ya, kenapa hal seperti ini bisa dibiarkan oleh penegak hukum, oleh pemerintah. Karena ini jelas-jelas menyebarkan kebencian. Mereka menyebarkan paham kepada orang-orang Kristen yang awam di luar sana, orang-orang yang di luar Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang jahat. Padahal jelas-jelas Islam adalah agama yang diakui, agama resmi di Indonesia. Tiba-tiba mereka buat seakan-akan ajaran Islam itu agama setan, agama nggak benar. Ini kan kejam dan jahat sekali. Jahat sekali teman-teman. Seakan-akan nggak boleh ada ruang untuk agama ini. Jangan sampai ada penganutnya. Anda kalau nggak suka sama orang, ya silakan. Ya. Contoh nih, saya tidak suka dengan kelakuan tanpa ragi. Yang saya tidak suka kelakuannya. Orangnya saya kasihi. Ya. Orangnya, personnya saya kasihi. Agamanya nggak saya salahkan. Agama Kristennya nggak saya salahkan. Karena saya yakin agama Kristen nggak ngajarin gitu. Tapi ini pelakunya, orangnya yang nggak benar. Tapi mereka, coba lihat. Mereka selalu katakan, oh kalau ada yang ngebom, itu nggak salah orangnya. Itu mereka dibodohi oleh nabinya. Ya, mereka jadi penjahat karena nabinya. Kalau nabinya nggak ngajarin gitu, mereka nggak akan seperti itu. Yang disalahkan apa? Agamanya, teman-teman. Nyatalah kebencian mereka kepada kita. Ya. Kalian lihat, dulu nggak sebanyak ini. Pengikut tanpa ragi, dulu nggak sebanyak ini. Tapi makin hari disebarkan kebencian ini. Makin menjadi. Dan mereka terus melakukan propaganda. Ya, di medsos, dibantu oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Kita lihat sekarang channel-channel Polycardos ini yang menggaungkan propaganda itu luar biasa sekali. Didukung habis-habisan. Kalau channel Muslim yang melawan mereka, contoh channel saya ya, menggaungkan seperti ini, itu nggak akan direkomendasikan sama YouTube. Bahkan saya sudah lihat ya, teman-teman pada nanya saya, Bang, notifikasi kok sebelumnya masuk, sekarang udah nggak? Kok nggak tahu kami gitu? Ya memang sengaja dimatiin. Sengaja dimatiin channel-channel yang melawan propaganda mereka nggak boleh. Kalau mau debat silakan, debat diperbolehkan. Karena menurut mereka lewat debat itu tidak akan ada pengaruh ke mereka yang pertama. Terus yang kedua, malah mereka bisa menunjukkan, lihat tuh umat Muslim kalau diskusi debat kasar, keras gitu kan, keroyokan dan sebagainya. Mereka bisa playing victim lebih dalam lagi. Tapi kalau yang melawan strategi mereka, propaganda mereka, cut, habisi. Karena memang mereka ingin membuat gambaran Islam itu sebagai agama yang jahat, agama yang keras, kan gitu. Ini kan bagaimana memanipulasi penonton, bagaimana membuat penonton berpikir mereka yang baik. Kan seperti itu. Kita lihat zaman dulu ya, bagaimana media-media luar itu membuat Hamas seakan-akan teroris, penjahat, dan sebagainya. Selalu dibilang Hamas berlindung di balik perempuan, anak-anak, dan sebagainya. Mereka pengecut, mereka teroris, mereka penjahat. Tetapi sekarang berkat Hamas gunakan GoPro, action cam, ya, setiap mereka melakukan aksi ditunjukkan kepada dunia bahwa ternyata yang pengecut, ya, yang penjahat, yang mengorbankan anak-anak rakyat sipil, yaitu kubu Israel, IDF. Nah, mulai sekarang kan simpati yang begitu besar, ya, dari masyarakat dunia kepada Hamas. Orang mulai tahu kenyataannya. Kalau selama ini kan kita dibodohi. Selama ini media-media luar selalu membuat gambaran Islam yang jahat. Coba lihat. Selalu kita yang dibuat jahat. Dan ini terus dilakukan mereka. Sudah saatnya kita bangkit, meluruskan ini. Kalau umat Muslim diam saja, membiarkan pembodohan yang terstruktur ini terus berlanjut, jangan terkejutlah. Jangan terkejut generasi muda kita. Ya. Umat Muslim yang masih muda itu akan berpikir, oh nampaknya agama kita kasar nih. Oh agama kita ini yang keras. Karena kita berdiam diri, kita membiarkan, ya, kita membiarkan pembohongan ini terus terjadi. Kenapa? Kita malas share video, malas mengedukasi orang, malas memberitahukan bahwa cara-cara licik mereka ya seperti ini. Maka ya saya wajar saja gitu. Kalau agama Islam akan terus digambarkan sebagai agama yang kasar dan jahat. Kalau kita terus berdiam diri ya. Kalau kita hanya
merasa ya sudahlah biarkan saja. Ya, kalau kalian memang maunya seperti itu, ya silakan. Kalau saya, ya sampai napas terakhir, saya katakan sampai napas terakhir saya akan terus melawan propaganda yang dilakukan Polycarpus ini, penipuan yang dilakukan Polycarpus ini. Kita harus luruskan. Kita harus sampaikan kebenaran bahwa yang melakukan kejahatan duluan adalah Laskar Polycarpus. Ya, umat muslim hanya bereaksi, kita hanya merespon. Walaupun mungkin ada sebagian yang agak keras. Itu kita harus akui. Tetapi di sini umat muslim hanya merespon. Kalian lihat kita melawan oknum-oknum yang beragama Kristen yang tidak benar, yang menyeleweng dari ajaran agamanya. Sedangkan mereka, yang mereka lawan adalah agama kita. Yang mereka serang agama kita, yang mereka benci agama kita, bukan oknumnya. Jadi jelas perbedaannya ya. Sangat clear dan jelas perbedaan kita. Kita berperang melawan oknum penjahat, ya, sampah-sampah dari pihak sebelah, sedangkan mereka ingin menghancurkan agama kita. Beda sekali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya harap ada yang tergerak dan mau mendukung lah perjuangan yang kami lakukan ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.